Halo semua, kenalin aku Aisyah Aprilia Rahmawati dengan NIM 067. Aku dari kelas 2024B Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu pendidikan luar sekolah? Jadi, pendidikan luar sekolah atau yang biasa disebut pendidikan non formal adalah pendidikan yang dimana sistemnya itu di luar sistem pendidikan formal seperti sekolah. Jadi, pendidikan non formal ini itu memberikan kesempatan bagi semua orang tanpa memandang usia ataupun latar belakang untuk belajar. Sekarang kalian tahu apa itu program studi pendidikan luar sekolah? Sekarang aku akan membahas mengenai profesi yang ada di pendidikan luar sekolah. Aku mengambil satu contoh profesi, yaitu fasilitator PAUD yang akan aku jelaskan di slide berikutnya. Di sini aku akan menjelaskan beberapa mengenai profesi fasilitator PAUD. Yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai definisi profesi. Yang kedua, aku akan menjelaskan mengenai integritas teknologi dalam profesi ini. Kemudian tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial, keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, keterkaitan dengan SDGs, dan yang terakhir adalah refleksi diri. Oke, langsung saja aku akan menjelaskan mengenai definisi profesi. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai deskripsi dari fasilitator PAUD. Yang pertama ada peran dari fasilitator PAUD ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada mengajar dan mendampingi anak. Fasilitator PAUD adalah orang yang membantu dan mendampingi anak-anak untuk belajar mengenal hal dasar seperti angka, huruf, atau warna, dan bahkan bentuk. Dan juga memastikan mereka bermain dan belajar dengan rasa nyaman dan aman. Kemudian ada tugas dari fasilitator PAUD, saya mengambil 3, yaitu yang pertama ada membuat rencana belajar. Fasilitator PAUD pastinya juga harus membuat rencana belajar yang dimana dia harus menentukan kegiatan sehari-hari untuk anak-anak agar mereka itu bisa bermain sambil belajar. Kemudian yang kedua ada mengajarkan nilai-nilai baik dan memantau perkembangan anak. Selain pelajaran dasar, fasilitator juga mengajarkan anak-anak untuk sopan santun, berbagi, kerjasama, serta memantau mereka bagaimana perkembangan yang dialami sih. Kemudian yang terakhir ada bekerja sama dengan masyarakat. Terkadang fasilitator ini juga bekerja sama dengan pemerintah desa ataupun organisasi yang ada di masyarakat untuk membuat program PAUD menjadi lebih baik. Kemudian selain peran dan tugas, tentunya pasti ada tantangan ya. Tantangan dari fasilitator PAUD ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada kurangnya sarana belajar. Kemudian yang kedua ada minimnya dukungan. Kemudian yang terakhir yaitu masalah sosial ekonomi. Kadang ada beberapa orang tua yang belum memahami pentingnya pendidikan usia dini karena masalah ekonomi ataupun kurangnya informasi. Kemudian yang terakhir ada peluang. Peluang dari fasilitator PAUD ini ada beberapa, yaitu ada program PAUD holistik yang dimana program ini itu dirancang baru oleh pemerintah yang anak-anak itu tidak hanya diajarkan untuk belajar mengenal huruf dan angka saja. Kemudian yang kedua ada semakin pentingnya PAUD. Jadi semakin berkembangannya zaman itu pastinya pendidikan anak usia dini itu pasti penting. Semakin penting, semakin mereka itu sebagai fasilitator PAUD ini itu bisa mendapat peluang pekerjaan lebih banyak. Kemudian teknologi dalam pembelajaran. Semakin berkembangnya zaman, teknologi pasti juga akan semakin berkembang. Nah, fasilitator PAUD ini juga bisa memanfaatkan beberapa teknologi untuk pembelajaran sehingga peluang mengajar mereka itu lebih banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai integrasi teknologi terhadap profesi fasilitator PAUD. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap profesi ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas pembelajaran, yang kedua ada fleksibilitas metode pengajaran, kemudian yang terakhir ada pengembangan keterampilan digital, kemudian ada cara beradaptasi, yaitu yang pertama pastinya ada belajar cara memakai teknologi, kemudian yang kedua ada menggunakan teknologi untuk pembelajaran, kemudian yang ketiga ada selalu cari cara baru. Kemudian yang terakhir ada bekerja sama dengan orang tua. Selanjutnya di sini ada tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial.
Yang pertama yaitu kebijakan apa aja sih yang mempengaruhi profesi fasilitator PAUD ini. Yang pertama ada wajib belajar 13 tahun. Yaitu yang kedua ada program PAUD HI atau PAUD Holistik Integratif. Kemudian yang ketiga ada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kemudian yang terakhir ada fokus pada pengembangan karakter. Kemudian ada bagaimana sih kontribusi dari fasilitator PAUD ini terhadap isu-isu yang ada. Yang pertama yaitu membantu anak-anak yang sulit mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua ada lebih dari sekedar mengajar. Setelah itu ada bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Lalu di sini ada keterampilan apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang fasilitator PAUD yang baik di masa depan? Yang pertama pastinya kemampuan mengajar ya. Kemudian yang kedua ada sikap positif dan sabar. Kemudian yang ketiga ada kreatif. Kemudian ada kemampuan menggunakan teknologi. Kemudian yang terakhir ada kemampuan berkomunikasi. Lalu di sini ada kontribusi terhadap pencapaian SDGs. Jadi fasilitator PAUD ini juga berkontribusi terhadap pencapaian dari SDGs. Yaitu ada yang pertama SDGs 4, yaitu pendidikan berkualitas. Kontribusinya yaitu fasilitator PAUD itu membuka akses pendidikan bagi semua anak. Fasilitator PAUD membantu anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, agar mereka itu bisa mendapatkan pendidikan di usia dini dan mempunyai kesempatan belajar dengan baik. Kemudian yang kedua ada mengajar dengan pendekatan holistik. Mengajar dengan pendekatan holistik ini itu tidak hanya mengajarkan huruf dan angka saja, tetapi fasilitator juga memperhatikan kesehatan dan gizi anak. Sehingga mereka ini membantu anak untuk tumbuh dengan baik secara fisik maupun mental. Kemudian yang kedua ada berkontribusi terhadap SDGs 3 dan 2, yaitu kesehatan yang baik dan tanpa kelaparan. Yaitu yang pertama kontribusinya menurunkan angka stunting. Karena di sini ada fasilitator itu mengajarkan orang tua tentang pentingnya gizi seimbang agar anak-anak usia dini itu tidak mengalami stunting atau pertumbuhan terhambat. Jadi fasilitator ini itu mengedukasi atau memberitahu kepada orang tua bagaimana pentingnya sih gizi pada anak agar mereka tidak mengalami stunting. Kemudian yang kedua ada mengajarkan hidup bersih dan sehat. Mereka juga mengajarkan anak-anak dan orang tua tentang cara menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan sebelum makan, kemudian mencuci tangan setelah makan. Itu juga penting karena kesehatan itu salah satu hal penting untuk hidup, tidak hanya untuk anak usia dini atau orang tua, tapi untuk semua orang di masyarakat ini. Kemudian di sini yang terakhir adalah refleksi pribadi dan rencana karir yang saya punya. Apakah saya ini minat untuk dalam profesi fasilitator PAUD ini? Iya, saya minat. Dan untuk itu saya akan membuat atau memaparkan rencana karir saya untuk saya minat terhadap fasilitator ini. Yaitu yang pertama saya akan menentukan tujuan saya, mengapa saya minat di fasilitator PAUD ini. Kemudian yang kedua mencari apa yang perlu saya pelajari. Kemudian yaitu ada kegiatan untuk belajar. Kemudian ada membuat jadwal. Pastinya saya akan membuat jadwal. Setiap minggu saya akan memilih satu aktivitas belajar, misalnya membaca buku atau ikut pelatihan online. Kemudian yang terakhir ada evaluasi diri. Tentunya ketika saya sudah mempelajari apa yang perlu dipelajari itu tadi, saya akan mengevaluasi diri saya. Ya, beberapa bulan saya akan bertanya kepada diri saya sendiri, saya itu sudah bisa apa aja sih, kemudian masih banyak yang kurang, apa sih yang kurang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya belibet ketika ngomong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.